Halo, good morning kelas. How are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN dan topik kita hari ini mengenai Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, jadi disimak materi ini supaya anak Miss boleh paham ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik gitu. Jadi di dalam politik ini ada 3 poin yang harus ketahui. Yang pertama, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. Yang ketiga, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Itulah maksud dari Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Jadi membahas cita bangsa, tujuan bangsa, ideologi bangsa, dan kepentingan nasional. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Ini ada 2 poin, bahwa kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Poin yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Itu dia dari pertahanan dan keamanan. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Ada 2 poin. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Poin yang kedua, bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus selerasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Ada 2 poin juga. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemampuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sementara itu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Itu dia mengenai kesatuan sosial budaya. Nah, jadi sampai di sini materi kita. Silakan dicatatkan kembali di buku tugas dan kirimkan kepada Miss Riris. Thank you for your attention. See you in the next time. Bye-bye.